Shalom kepada seluruh jemaat Gereja PPK Bukit Zaitun dan umat Tuhan sekalian dimanapun berada. Kita hari ini bertemu kembali dalam ibadah yang dilaksanakan secara online oleh Gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak. Mari dengan penuh sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Umat Tuhan sekalian, mari kita saat teduh, kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dialah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mati dan bangkit dan naik ke surga. Dialah Allah kita yang wajib untuk kita sembah. Mari kita puji Dia, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima
Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mesak Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pada saat ini kembali kami melaksanakan ibadah kami, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah dipelihara sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami pada saat ini siap untuk lebih dalam menyembah dan memuji Engkau Bapa di surga. Berkati umat-Mu di rumah-rumah pada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus memberkati, menguatkan, dan menjadikan ibadah ini sebuah sarana sebagai sarana untuk memberkati umat-Mu. Terpuji namamu Bapa, berkati juga para pelayan yang mengambil bagian dalam acara hari ini. Begitu juga berbagai fasilitas yang kami gunakan agar semuanya menjadi saluran berkat. Terpuji namamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk masuk ibadah ini lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini ibadah kita dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Maka layaklah pada hari ini kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tuhan adalah penolong kita. Mari kita puji Dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Dialah Yesus yang berkuasa. Dia Raja di atas segala raja. Kedatangannya di dalam hidup kita, di hati kita, memberikan damai yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Damai yang padaku, nyanyian hidup yang kekal, halaman 228.
umat Tuhan sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai 16. Demikian firman Tuhan, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kiranya memberkati kita semua. Allah sanggup lakukan segala perkara yang besar bagi kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan peliharakan.
demikianlah Tuhan memelihara kehidupan kita. Umat Tuhan sekalian, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu buat kami, kesetiaan-Mu yang selalu nyata bagi kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam tugas pekerjaan yang Kau percayakan buat kami. Kami bersyukur sepanjang minggu Engkau sudah sertai kami. Dan di tengah ibadah ini Tuhan, kami mengagungkan Engkau, mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu itu dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa mau menyerahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang mungkin sekarang dalam berbagai pergumulan, kesulitan oleh karena situasi kondisi yang ada. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan sukacita damai sejahtera, dan Engkau berkenan melawat satu persatu umat-Mu dimanapun mereka berada, memberikan mereka pertolongan dalam segala kesulitan dan pergumulan yang mereka alami. Bapa, kami mengingat sidang jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan buat Pak Teban dan istri, kami doakan Pak Ahwa, kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk hamba-Mu Pak Sugit. Kiranya Tuhan Engkau berkenan oleh kuasa-Mu yang begitu besar, melawat mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan pertolongan. Biarlah Engkau berkenan memberikan pada mereka sukacita di hati mereka, di tengah-tengah sakit yang mereka derita. Dan kami masih memiliki iman yang sama untuk berharap pertolongan-Mu nyata bagi setiap pribadi yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu yang mungkin oleh karena situasi yang ada sekarang mengalami kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Biar mereka tetap kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan akan Engkau. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk proses penyelesaian renovasi peninggian lantai gereja. Engkau memberkati ya Tuhan setiap tukang yang bekerja, dan biarlah segala kebutuhan, keperluan yang masih diperlukan akan tercukupi oleh karena Engkau menyediakannya buat kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah bangsa kami dimanapun berada dalam menangani situasi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau memberikan kepada pemerintah kami kemampuan untuk menanggulangi setiap kesulitan dan masalah yang ada, dan biarlah mereka diberikan hati yang bijak dan menolong pemerintah kami dengan penuh hikmat untuk mereka tetap menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Kami mendoakan untuk daerah Kalimantan Barat, secara khusus Pontianak. Bersyukur oleh karena kondisi makin membaik, kami percaya itu adalah kemurahan-Mu, dan biarlah ini terus semakin meningkat sehingga peluang baru untuk umat-Mu boleh beraktivitas akan semakin dapat dirasakan. Kami mengingat gereja GPPK secara keseluruhan dari sinode BPP, BPD maupun BPJ. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau juga menolong setiap pengembangan program yang mereka susun supaya dapat dijalankan dengan baik, dan pengurus dari setiap bagian, setiap bidang boleh bekerja bersama untuk membangun pekerjaan-Mu di Kalimantan Barat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja Bukit Jaitun secara khusus, biarlah Engkau tetap berkarya di tengah umat-Mu, dan pengurus gereja, Pak Gembala, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah pemeliharaan penyertaan-Mu dapat dirasakan dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak Amen. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita, Allah yang berkuasa, apapun dapat Tuhan lakukan. Mari kita memuji Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku hanya ditentukan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Ini adalah kekuatan kami untuk hidup, menjalani hidup dengan berbagai kesulitan di dunia ini. Biarlah firman Tuhan hari ini penuh dengan urapan, dan umat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan ini semua dapat berkat dan mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, kita kembali menikmati firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan khotbah pada minggu yang lalu, yaitu tentang pemeliharaan Allah. Kali ini judulnya tidak jauh berbeda, hidup dalam pemeliharaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup yang paling nikmat di dunia ini sebenarnya adalah hidup karena pemeliharaan Allah. Allah pencipta segala yang ada di dunia ini. Maka dengan itu, apabila Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, memberkati kita, maka itulah hidup yang paling berbahagia, nyaman, dan penuh dengan sukacita. Namun tidak semua orang bisa menikmati pemberian Allah seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah judul hidup dalam pemeliharaan Allah. Bagaimana supaya kita memperoleh pemeliharaan Allah sepenuhnya dalam hidup ini? Saudara, kembali kita mempelajari kisah tentang Elia. Kali ini dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7. Saya mulai membaca ayat ini, walaupun tadi sudah dibacakan oleh MC. Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali kita melihat bentuk pelayanan yang Elia lakukan. Elia sangat terkenal, saudara, dalam kisahnya. Sampai di dalam perjanjian baru beberapa kali diulangi tentang Elia ini. Saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam pemeliharaan seperti yang dinikmati oleh Elia ini sebenarnya untuk dunia modern seperti ini agak sulit untuk diterima, saudaraku. Namun saya yakin zaman itu pun, di zaman Elia pun, cara ini juga tidak populer, tidak begitu nyaman, tidak begitu baik. Tetapi mari kita melihat cara Allah menolong umatnya. Pada minggu yang lalu kita melihat bahwa Elia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Burung gagak memberi makan pagi dan sore. Burung yang najis, burung yang tidak boleh disentuh oleh bangsa Israel, terdaftar sebagai burung yang haram. Saudaraku yang kekasih, kali ini kita melihat bahwa di mana Elia bersembunyi, sungai itu kering oleh karena kemarau sudah begitu panjang, dan mulai dasar sungai retak-retak, lumpurnya kelihatan dan tidak ada lagi air di situ. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang Allah ingin menolong atau memelihara Nabi Elia. Tetapi kali ini agaknya lebih parah lagi, saudara, daripada minggu yang lalu. Kali ini Elia disuruh pergi ke negara asing, yaitu di Sarfat, di wilayah Sidon. Ini bukan wilayah Israel.
Bukan bangsa Israel yang tinggal di sana, yang dalam konteks Alkitab zaman dulu mereka dikategorikan sebagai orang kafir, dan orang Israel tidak bergaul dengan mereka. Tetapi Allah menyuruh hambanya pergi ke Sidon, ya, ke Sarfat. Setelah itu kita melihat di Sarfat sudah disiapkan cara Tuhan memelihara hambanya. Bukan di rumah orang kaya, bukan di rumah orang yang punya simpanan makanan berlimpah, tetapi Alkitab berkata, Aku, kata Tuhan, sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan dan minum di sana. Tinggallah di sana. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini tidak baik. Konotasi janda adalah melambangkan ketidakada harapan. Zaman dulu beda dengan saat ini. Kalau zaman dulu menjadi seorang janda, konotasinya buruk sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, janda zaman dulu identik dengan kemiskinan, dengan penderitaan, dan berbagai cap yang diberikan kepada janda zaman dulu. Tetapi hambanya disuruh pergi ke rumah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah Elia menolak? Apakah Elia tawar-menawar dengan Tuhan? Kita melihat ayat yang sudah kita baca tadi. Elia bergegas, tidak ada komentar apa-apa, dia langsung berangkat. Mungkin perjalanannya cukup jauh, saudaraku yang kekasih, mungkin melelahkan, dan tempat yang dituju itu menurut bayangan kita merupakan tempat yang tidak nyaman. Saudaraku yang kekasih, disinilah kita menemukan pengajaran buat kita bahwa kalau ingin menikmati pemeliharaan sepenuhnya dari Allah, kita harus taat. Taat sepenuh hati. Ini yang pertama. Taat sepenuh hati. Artinya apa yang dikatakan Tuhan tidak bisa tawar-menawar. Oleh karena Allah tidak pernah mengulang-ulang permohonan atau perintahnya, saudaraku yang kekasih. Begitu Allah menyampaikan firman-Nya, Elia taat. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Firman Allah selalu ditaburkan di gereja, di mana-mana, di grup-grup WA, selalu ada renungan-renungan yang baik. Nah, saudaraku, seringkali juga berisi perintah-perintah Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, jika ingin menikmati pemeliharaan Allah sepenuh hati, sepenuh waktu hidup kita, maka yang pertama adalah kita harus taat sepenuh hati, seperti Elia. Kemudian yang kedua, kita melihat jika ingin menikmati pemeliharaan Allah, yang bagian kedua ini juga sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Sesampainya di Sarfat, apakah Elia ngomel? Apakah Elia menolak? Bersikap sungkan dan jijik? Pergi ke rumah orang yang barangkali sangat sederhana? Dan konotasi dari seorang janda juga kurang begitu baik. Mungkin pikiran orang bisa saja memperguncingkan hambanya, tetapi Elia berangkat dengan hati yang tulus, ikhlas. Bagian yang kedua ini, jika kita ingin menerima pemeliharaan Allah dalam hidup kita, kita harus menerima pemberian Allah apa adanya. Cara Allah menolong umatnya unik, saudara. Sangat unik. Seringkali di luar harapan kita. Seringkali di luar bayangan kita. Bukankah permintaan kita selalu permintaan yang baik, yang hebat, yang luar biasa? Tetapi Allah memberi pertolongannya dengan cara yang unik, cara yang sederhana. Kalau minggu yang lalu kita melihat bahwa Elia diberi makan oleh burung yang haram. Ya, minum di tepi sungai Kerit. Itu ya, walaupun itu mujizat, tetapi itu mujizat yang agak unik, yang agak aneh, saudara. Kali ini kita melihat levelnya lebih berat daripada minggu yang lalu. Janda ini menjawab, tidak ada makanan, tidak ada roti pada kami, terkecuali segenggam tepung. Segenggam, saudara. Alkitab menyebutnya segenggam tepung.
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Untuk satu orang pun tidak cukup. Tetapi Elia berkata, buatkan dulu untukku. Tuhan ingin memberi pengetahuan baru kepada seorang janda ini bahwa Allah luar biasa. Jadi kehadiran Elia di tempat itu bukan sekedar minta pemeliharaan, tetapi ingin menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum kenal Tuhan. Tentu janda ini belum kenal Allah Israel seperti yang kita sembah saat ini. Dan Elia datang di sana, minta minum, air mulai langka. Tetapi janda ini tidak banyak tawar-menawar, langsung berikan air. Tetapi ketika Elia meminta roti, janda ini menjawab apa adanya. Cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sampai dia berkata, saya baru kumpulkan sepotong dua potong kayu bakar. Setelah itu saya akan mengolah roti ini, dan setelah saya dengan anak saya makan, maka kami akan menunggu waktu untuk mati kelaparan. Ini merupakan pertanda buruk untuk seorang janda ini. Tetapi Elia dengan iman dan keyakinannya kepada Allah langsung berkata, buatkan saja untukku. Nah, saudaraku yang kekasih, kali ini kita sekali lagi melihat mujizat. Mujizat ini mirip-mirip dalam perjanjian baru. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Sedikit tetapi banyak yang makan. Kali ini segenggam roti, segenggam tepung maksud saya, dan sedikit minyak untuk mereka makan bertiga. Seorang janda, anaknya, dan Elia. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, sampai kemarau berakhir, hujan turun, sampai panen kembali, minyak dalam buli-buli itu tidak habis, dan tepung dalam tempayan juga tidak habis-habis. Mereka makan dengan kenyang. Mujizat terjadi, saudara. Allah Israel diberitakan kepada orang yang tak percaya di situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali kita melihat bahwa begitu banyak bentuk mujizat di dalam Alkitab. Saya sudah berulang kali berkata bahwa Alkitab itu tidak hanya satu pasal, bukan hanya satu kisah. Selama ini kan kita mendengar bahwa semua mujizat itu ditujukan tentang kesembuhan ilahi. Poster-poster di tepi jalan raya, ikutilah ibadah KKR, ibadah kesembuhan ilahi, sedikit-sedikit kesembuhan ilahi. Padahal Alkitab menyebutkan bahwa sangat banyak ragam dan bentuk mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kali ini kita melihat tepung tidak habis-habis, minyak juga tidak habis-habis. Bukankah ini mujizat? Tujuan mujizat itu adalah pemberitaan firman. Lewat mujizat orang disadarkan, lewat mujizat orang dikuatkan, lewat mujizat orang melihat kuasa Allah. Kita percaya mujizat. Kalau jadi orang Kristen tidak lagi percaya mujizat, percuma jadi orang Kristen. Allah kita sampai hari ini sanggup melaksanakan mujizat di hadapan kita. Ya, berbagai bentuk mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya jatuh. Waktu berangkat ke pedalaman, jatuh di jembatan darurat yang cukup tinggi. Sepeda motor masuk ke dalam sungai sedalam 5 meter kurang lebih, dan saya terlempar di tebing sungai itu kurang lebih 3 meter. Saya menganggap itu mujizat. Saya tidak sakit sama sekali, tidak ada luka yang saya alami, walaupun motor ringsek, rusak cukup berat. Saya jatuh tepat di atas tumpukan rumput yang tebal bagaikan kasur. Wah, itu bagi saya mujizat, saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang jatuh cuma 1 meter bisa berakibat fatal. Ya, saudaraku yang kekasih, begitu cara Allah melindungi kita, menolong kita. Kita menyadari bahwa hari-hari hidup kita disertai mujizat. Walaupun kita tidak minta, Allah siap memberikannya kepada kita supaya kita menyadari betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mujizat yang dialami oleh Elia dan janda Sarfat ini
merupakan petunjuk yang sangat kuat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Mari saudara, Elia bisa melihat dan menyaksikan ini oleh karena Elia menerima apa adanya pemberian Allah. Tidak ada komplain, tidak ada penolakan dari Elia. Dengan lapang dada dia pergi ke Sarfat dan berjumpa dengan seorang janda yang sudah hampir kehabisan makanan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita juga menerima segala sesuatu dari Allah, apakah kita masih ngomel, kok sedikit ya, kok tidak baik ya, kok begini bentuknya? Waduh, saudaraku yang kekasih, hidup yang paling berat di dunia ini adalah hidup yang tak pandai mengucap syukur. Hidup yang berat di dunia ini kalau orang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika orang yang pandai mengucap syukur, selalu bergembira, selalu senang, dan Allah dimuliakan dengan cara hidup seperti itu. Saudara, yang terakhir, hidup dalam pemeliharaan Allah itu bisa dinikmati apabila kita punya tekad untuk membawa berkat bagi orang lain. Tujuan Elia tidak lain, ingin memperbaiki bangsa Israel yang sudah hancur luluh lantak dengan penyembahan berhala, dengan moral yang tidak baik, oleh karena Raja Ahab juga membawa bangsanya untuk menyembah berhala dan menjauh dari Allah bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, Elia hamba Tuhan yang berani. Dia berdoa meminta kepada Tuhan tidak turun hujan selama 3,5 tahun, dan itu terjadi. Mujizat yang luar biasa. Nah, kali ini belum selesai masalah yang dihadapi Elia. Beberapa waktu dia tinggal di rumah janda ini, anak seorang janda ini menjadi sakit dan sangat berat sakitnya. Lalu nafasnya, Alkitab berkata, berhenti. Akhirnya anak ini meninggal. Saudaraku yang kekasih, perempuan itu, saya akan membaca ayat berikutnya. Kita membaca ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ia mengambil anak itu dan membawanya dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Di sini golnya, saudaraku yang kekasih. Di sini golnya. Jadi, jika kita ingin menikmati pemeliharaan Allah dalam hidup kita ini, yang ketiga kita belajar dari sini yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita selalu diharapkan menjadi berkat buat orang lain. Hidup yang berdampak untuk orang lain, dampak positif bagi orang lain. Apa yang kita berikan membuat orang tertolong, membuat orang diberkati. Dengan demikian Allah melindungi kita, karena tekad hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Bahkan Elia berkata, untuk diri sendiri sudah beres, tetapi bangsa Israel belum beres. Apapun yang terjadi, saudaraku yang kekasih, Elia bertekad untuk memperbaiki bangsa Israel, termasuk orang Sarfat yang bukan Israel. Kita sudah membaca ayat ini, saudaraku yang kekasih, mengenaskan juga kisah ini, saudara.
Elia tinggal di situ, makan dan minum, sebenarnya bersembunyi, takut dibunuh Ahab dan keluarganya. Tapi anak itu tiba-tiba sakit. Tuhan mengizinkan ini terjadi agar nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi Allah yang disembah oleh Elia dan kita sampai hari ini tidak berubah. Dia maha kuasa. Allah punya maksud atas segala sesuatu yang terjadi. Elia melihat anak ini sudah meninggal dan dia yakin bahwa Allah mau menjawab doanya. Tekad Elia mendoakan supaya anak ini hidup dan sehat kembali hanyalah untuk supaya Allah dimuliakan. Bukan Elia dimuliakan, saudaraku. Bukankah di dunia ini ada banyak orang-orang ingin mencari popularitas dengan cara-cara seperti ini, ingin terkenal dengan cara ini? Elia bukan itu tujuannya. Elia tujuannya semata-mata agar nama Tuhan dimuliakan. Elia berdoa dan meminta anak ini disembuhkan kembali, dan Tuhan mendengar doanya. Kita lihat tadi, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar." Saudara, goal daripada semua mujizat ini dia, agar orang tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Firman Tuhan adalah benar adanya. Itulah tujuannya, saudara. Anak ini sembuh bukan supaya Elia terkenal. Anak ini sembuh supaya ibunya mengenal Tuhan, dan ibunya akan bercerita kepada orang lain tentang kuasa Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Itu tujuannya. Saudaraku yang kekasih, saya berharap setiap umat Tuhan punya pengalaman tentang satu kata, mujizat. Mujizat itu adalah segala sesuatu yang terjadi, yang luar biasa, tidak dapat dicerna pakai akal sehat kita, tetapi nyata, dan itu perbuatan Allah. Ada banyak hal di dunia yang masuk dalam kategori mujizat, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Walaupun setan juga mau melakukan mujizat untuk menipu umat, menipu manusia di dunia ini, tapi perbedaannya begitu nyata, saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tahu bahwa mujizat ini pekerjaan Tuhan atau pekerjaan iblis. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari saya mengajak hari ini bagi kita untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, menghadirkan pemeliharaan Tuhan secara pribadi, secara keluarga, secara bergereja. Kita minta Tuhan menghadirkan berbagai kebaikannya untuk kita. Namun ketiga hal yang sudah kita renungkan ini tadi harus menjadi milik kita dan merupakan aktivitas kehidupan kita, ciri khas kehidupan orang Kristen, yaitu taat sepenuh hati. Saya ulangi kembali, yang pertama, taat sepenuh hati agar pertolongan Tuhan selalu kita nikmati. Yang kedua ini tadi adalah menerima apa adanya, walaupun hina, walaupun menurut pandangan dunia rendah, tetapi kalau itu datang dari Allah, terima apa adanya dan mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan. Kemudian pemeliharaan Allah akan kita nikmati apabila hidup kita selalu punya tekad, punya tujuan agar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Inilah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar hari ini. Semoga ini jadi berkat buat kita. Jangan takut menghadapi situasi dunia ini, oleh karena Allah yang kita sembah Allah yang hidup, yang begitu nyata menolong kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami sekalian dan memberkati umat-Mu yang menikmatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Luar biasa Allah memelihara kehidupan kita. Dan percayalah, kehidupan kita di depan, kita akan lalui bersama Allah, dan kita akan menikmati pemeliharaannya. Umat Tuhan sekalian, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan pada hari ini. Persembahan dapat diberikan melalui transfer di rekening Bank Kalbar yang tertera di layar jemaat Tuhan sekalian. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa memilih dengan cara memberikan persembahan melalui petugas-petugas yang akan datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan menyerahkan persembahan kita dengan kembali memuji kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Demikianlah Tuhan, tempat perlindungan kita yang tinggi. Kita bersama-sama akan berdoa menyerahkan persembahan yang telah diserahkan dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur sembah hanya bagi Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami anak-anakmu boleh berkumpul bersama di tempat ini.
kami boleh kembali untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami juga sudah mendengarkan bagian dari firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya, kami semua yang hadir tempat ini boleh diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dikelola dengan baik oleh pengurus ya Bapa. Engkau boleh memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa, baik itu secara langsung melalui petugas yang datang ke rumah-rumah ataupun melalui transfer ya Bapa. Engkau boleh memberkati keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita sudah mengikuti ibadah Gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung dan mengikuti ibadah ini. Dan ibadah ini akan ditutup dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mesak Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita mendengar beberapa informasi yang akan disampaikan. Yang pertama, ibadah online ini hampir berakhir, satu kali lagi nanti ya. Dan kita selanjutnya tanggal 2 Agustus kita akan memulai ibadah offline. Dan mengikuti protokol pemerintah, mungkin kita akan atur bangku supaya jarang-jarang, kemudian setiap umat menggunakan masker, dan kita akan membuat jadwal ibadah ini per rayon, dan kita akan melaksanakan ibadah itu agak pagi yang pertama, lalu yang kedua bukan sore tetapi melanjutkan yang sudah selesai. Diperkirakan nanti kita akan mulai jam 8 ya pagi, kemudian setelah selesai kurang lebih 1 jam menyusul di sesi yang kedua, dan nanti jadwal akan disampaikan melalui grup WA jemaat ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, siap-siap tanggal 2 Agustus, semoga tidak ada apa-apa yang mengganggu kita. Dan ini juga berkaitan dengan proyek kita, dan hari ini pengerjaan lantai gereja sudah hampir selesai, dan kita akan tinggal merapikan dan masih melanjutkan pengecoran, peninggian halaman di dalam gereja maupun di halaman parkir luar. Jadi kami masih mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan proyek ini. Cukup besar saudara, cukup melelahkan, dan kita memerlukan biaya yang cukup besar. Mari kita terus berdoa dan mengambil kesempatan untuk melayani dalam bidang pembangunan. Lantai gedung gereja kita naik sekitar 60 cm, dan lantai halaman naik sekitar 40 cm. Dan di luar kita juga akan mengecor, oleh karena selalu kalau musim hujan lebat ya kaki kita basah dan halaman parkir agak menyulitkan. Jadi kita akan meninggikannya juga. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang mengambil bagian di dalam menyumbang atau mempersembahkan uangnya untuk proyek ini dalam bentuk perpuluhan atau persembahan khusus, dan nanti saya akan mendoakannya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh menyampaikan ibadah kami hari ini kepadamu. Sembah dan pujian kami sampaikan untuk memuliakan namamu, dan kami sudah diberkati dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan. Berkati seluruh tim pelayanan hari ini yang sudah mengambil bagian. Biarlah Tuhan memberkati dengan limpah kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terpuji namamu ya Allah. Pada saat ini juga hamba-Mu mau menyampaikan doa khusus bagi saudara-saudara di jemaat ini yang sudah menyampaikan persembahan perpuluhan mereka dan persembahan khusus untuk pembangunan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau-lah yang menggerakkan hati mereka untuk memberi. Bukan mereka memberi karena kelebihan, tetapi mereka memberi juga ada yang dalam
keadaan kekurangan. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan melipat gandakan keuntungan mereka dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesukacita, dan juga berkat-berkat jasmani yang berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Sempurnakan ibadah kami yang baru saja kami sampaikan saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu sekali lagi untuk umat-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, tadahkan hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita selesai dan ambillah saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai, dan Tuhan memberkati. Shalom.